Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anti, apa kabar hari ini? Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baik, Pak, tapi sedikit batuk. Mohon maaf. Iya, enggak apa-apa Bu Anti. Bu Anti ada waktu sebentar, ini saya mau berbicara sesuatu. Iya, bisa, Pak. Oh iya, Saat ini sudah kebetulan saya sedang senggang, oh iya, sehingga bisa. enggak ada waktu jam ngajar ya. Iya, saat ini sedang jam kosong. Oke. Ini Bu Anti kemarin kan Bu Anti bercerita tentang anak ya, situasi di mana pembelajaran Bu Anti ada anak yang perilaku tidak fokus dan sedikit mengganggu pembelajaran. Nah, untuk itu dalam pembahasan ini kira-kira nanti Bu Anti mencari apa yang ingin Bu Anti lakukan kepada anak tersebut. Iya, iya betul Pak Fahmi. Memang kemarin kan saya kan sudah cerita dengan Pak Fahmi bahwa di kelas saya itu ada 3 anak itu yang setiap kali pembelajaran itu selalu tidak mau memperhatikan dengan baik. Mereka bertiga itu selalu bercanda, kemudian mengganggu yang lain, dan tidak fokus pada pelajaran. Nah ini Pak Fahmi, ini menjadi apa ya ganjalan saya sebagai guru. Makanya kemarin saya curhat dengan Pak Fahmi, dan hari ini juga saya ingin mendapatkan arahan-arahan dari Pak Fahmi bagaimana agar saya bisa lebih menguasai kelas, bagaimana anak tersebut bisa lebih fokus lagi dalam belajar. Seperti itu Pak Fahmi. Iya, Bu Anti. Kalau Bu Anti sudah tahu tujuannya untuk pembahasan kita sore hari ini atau siang hari ini, yang selanjutnya saya kan sudah memahami permasalahannya, Mbak Ati, Bu Anti. Jadi ada anak-anak Iya. yang bermasalah di dalam pembelajarannya Bu Anti. Terus kedepannya apa yang rencana yang akan Bu Anti lakukan untuk menindak anak-anak tersebut? Iya, untuk ke depan itu saya Ibu, sudah 15 menit langsung ganti. sudah berupaya untuk mencoba membuat rencana aksi untuk anak-anak tersebut. Di antaranya adalah ini Pak, saya akan memanggil mereka secara individu. Jadi ada pertemuan saya dengan anak-anak 15 menit tersebut langsung ganti yang tidak di dalam kelas, tetapi saya ingin bicara dari hati ke hati, apa yang menyebabkan anak-anak seperti itu. Rencana saya begitu, 15 Pak. 15 menit langsung ganti nih, Bapak Ibu. Oke, Bu Endang. Baik Bu Anti, kalau begitu Bu Anti sudah punya rencana ke depan untuk memanggil anak-anak tadi yang bermasalah. Selanjutnya nanti setelah dipanggil, apakah ada tindakan lain, tindak lanjutnya Bu Anti? Apa dipanggil terus nanti ada tindakan lain atau dipanggil itu nanti dalam apa namanya kegiatannya apa dipanggil itu? Oh iya, jadi nanti ketika akan saya panggil, mereka akan saya tanya, mengapa kok mereka kalau di kelas seperti itu. Biasanya mungkin sebagian dari anak-anak itu kan mungkin ada beberapa permasalahan dari rumah. Seperti dulu ketika saya menangani anak dengan segitiga restitusi kan ada masalah-masalah yang mereka bawa dari rumah seperti itu. Lah untuk rencananya nanti ke depannya saya juga akan bertanya lebih dalam anak-anak tersebut kenapa melakukan hal-hal seperti itu. Begitu Pak Fahmi. Jadi harus saya tanya satu persatu. Jadi saya identifikasi permasalahannya. Kemudian nanti saya akan
menemukan ya. Jadi nanti endingnya saya akan menemukan titik permasalahannya. Jadi ada apa namanya titik temu di situ. Seperti itu Pak Fahmi. Oke. Oh iya, berarti sudah ada rencana tindak lanjut juga ya Bu setelah Iya. ada pemanggilan anak-anak tersebut. Terus selanjutnya nanti anak-anak tersebut apakah dalam perkembangan ke depannya apakah nanti akan tanda kutip diawasi oleh Bu Anti untuk perkembangan sikapnya atau bagaimana Bu? Oh iya, jelas Pak Fahmi. Nanti anak-anak tersebut tetap saya awasi. Jadi untuk perkembangan sikapnya dari hari ke hari akan tetap saya awasi. Jadi rencana tindak lanjut saya nanti untuk anak-anak khusus tersebut saya punya catatan tersendiri. Berarti ada sebuah catatan perkembangan untuk anak-anak tersebut. Bagaimana setelah saya panggil, setelah saya ajak bicara dari hati ke hati, bagaimana sikap mereka? Apakah ada perubahan lebih baik atau bagaimana seperti itu? Mendengar penjelasan dari Bu Anti berkaitan dengan tindak lanjut, saya sangat mengapresiasi sekali. Berarti Bu Anti sudah memberikan perhatian lebih terhadap anak-anak yang tanda kutip bermasalah dan sudah menyiapkan rencana-rencana ke depannya untuk tindakan kepada siswa-siswa tersebut. Terus terakhir Bu Anti berkaitan dengan tanggung jawab ke depannya, apakah nanti ketika ke depannya murid-murid tersebut melakukan kesalahan yang sama setelah ditindak oleh Bu Anti tadi, nanti tanggung jawab apa yang Bu Anti lakukan terhadap anak-anak tersebut? Iya, tanggung jawab yang saya yang saya laksanakan nanti biasanya saya nanti akan membuat kesepakatan dengan anak-anak tersebut, Pak. Jadi nanti setelah saya panggil, kemudian saya tanya dari hati ke hati apa permasalahan mereka, kemudian nanti saya menemukan titik temu permasalahannya, kemudian anak tersebut saya beri nasihat, kemudian saya awasi supaya menjadi lebih baik lagi, dan nanti ada kesepakatan juga antara saya dan anak-anak tersebut, yang endingnya nanti anak-anak tersebut akan sesuai dengan harapan saya, mereka akan tidak lagi mengganggu anak-anak lain di dalam kelas dan dia bisa fokus mengikuti pelajaran. Seperti itu Pak Fahmi. Ya, terima kasih Bu Anti atas waktunya. Saya kira Bu Anti sudah lumayan menemukan solusi ya dari percakapan kita ke depannya. Terima kasih atas waktunya. Semoga dengan percakapan ini, ngobrolnya kita ini sedikit banyak membantu permasalahan dari Bu Anti. Terima kasih. Silahkan kalau mau melanjutkan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi. Oke, sama-sama Bu Anti. Silakan sekarang persiapan Bu Anti yang menjadi coach, saya yang menjadi coachingnya. Oh iya, ini dimulai pukul 15.42 ya Pak ya? Ya. Berarti nanti sekitar pukul 16-an. Ya. Iya. Langsung ya Pak nggih? Oke, siap Bu Anti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anti. Apa kabarnya Pak Fahmi? Alhamdulillah Bu Anti, kabar baik ya. Walaupun sibuk tapi tetap baik alhamdulillah. Iya. Iya, hari ini tampak Pak Fahmi tampak sedikit seperti lelah gitu ya Pak ya. Bagaimana Pak Fahmi? Ada yang pingin pingin bincang-bincang dengan saya? Mungkin ada yang perlu dibicarakan? Ini Bu Anti berkaitan dengan kesibukan saya selama ini yang banyak-banyak kegiatan, akhirnya saya kewalahan dalam mengatur waktu dalam bekerja.
Iya ya. Kalau boleh tahu kesibukan Pak Fahmi saat ini apa saja Pak selain mengajar? Iya Bu Anti, alhamdulillah saya yang mengikuti pendidikan CGP, terus habis itu alhamdulillah kemarin terpanggil PPG piloting tahap 3, ini sedang dalam Oh iya proses iya. mengisi PMM, terus ada kegiatan juga sampingan di luar mengajar di rumah Oh iya. berkaitan ya. Itu jadi lumayan sibuk ini Bu Anti, saya akhirnya kewalahan dalam mengatur waktunya. Oh iya. Wah, berarti banyak sekali ya ini kesibukannya Pak Fahmi ya. Berarti ini Pak Fahmi ngajak ngobrol saya, ini ada tujuannya ini ya. Pak Fahmi Iya, pingin bagaimana caranya membagi waktu dengan baik. Seperti itu ya betul. Pak ya. Iya Bu, itu saya ingin bagaimana ini bertukar pikiran supaya nantinya saya bisa membagi waktu saya dengan baik. Kemudian untuk ini Pak, untuk sementara bagaimana ini cara Pak Fahmi mengatur waktunya? Jadi untuk sementara jadwal-jadwal kegiatan baru saya masukkan di sela-sela ketika saya tidak ada jam mengajar Bu. Jadi ketika ada waktu kosong, tidak ada jam mengajar, saya sisipkan untuk mengerjakan tugas-tugas baik CGP maupun PPG. Terus ketika ada tugas-tugas di sore hari, saya juga mengatur waktu supaya tidak bentrok dengan tugas-tugas yang lain. Jadi sudah mulai ada jadwal-jadwal yang saya rubah Bu Ante. Oh iya iya. Berarti ini Pak Fahmi kan sudah bisa mengidentifikasi ya. Kemudian Pak Fahmi juga sudah mungkin menentukan beberapa aksi yang akan nanti Pak Fahmi laksanakan ya. Seperti tadi mungkin menurut saya ya cukup berat ya Pak merubah jadwal. Tetapi memang mau tidak mau berarti Pak Fahmi harus merubah jadwal yang ada. Karena memang kebetulan kegiatan-kegiatan yang sedang Pak Fahmi ikuti saat ini semuanya sama-sama penting. Misalnya mengikuti diklat CGP, kemudian dapat panggilan PPG, ini saya bisa merasakan betapa sulitnya untuk membagi waktu seperti itu. Pak Fahmi pernah nggak misalnya membuat list atau daftar agenda yang harus dilaksanakan dalam sepekan misalnya? Iya. Iya Bu, akhirnya saya sekarang mulai belajar untuk menglist atau mengagendakan jadwal-jadwal harian, mingguan saya, dan akhirnya pun saya ya sedikit banyak ada waktu yang memang tadinya saya bisa sedikit bersantai, akhirnya saya korbankan untuk mengerjakan tugas. Jadi alhamdulillah sudah ada jadwal mingguan maupun harian yang sudah mulai saya susun Bu Andi. Oh iya ya. Jadi nanti di ini ya, berarti dibuat list, kemudian ditulis kegiatannya apa, tugas-tugasnya apa. Kemudian dalam hal ini mungkin memang Pak Fahmi harus bisa mencari mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi ada skala prioritas di situ. Misalnya mungkin ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa ditunda, harus dilakukan hari itu juga misalnya. Seperti bagi yang dipanggil PPG kan ada mencari SKCK, kemudian cek kesehatan, yang sepertinya hari-hari atau tanggalnya juga sudah ditentukan dari sana. Nah, hal itu kan tidak bisa dirubah di hari lain, berarti itu memang harus dipentingkan terlebih dahulu seperti itu. Baru mungkin mengerjakan tugas-tugas yang lain. Nah, kalau tugas mengajar Pak Fahmi, bagaimana? Ada hambatan juga dalam pembagian waktu itu? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada Bu Anti. Jadi ngajar saya anak-anak tetap tertangani. Iya. Jadi saya mencari sela-sela jam di mana saya tidak ada waktu mengajar. Akhirnya saya bisa mengerjakan. Terus dalam prakteknya saya juga sering melihat
due date Bu, jadi batas waktu Oh iya, iya. mengerjakan. Jadi ketika suatu tugas itu due date-nya masih lama ya saya tidak terlalu prioritaskan. Tapi kalau yang tugas due date-nya Iya, dekat, sudah. iya akhirnya ya itu yang saya prioritaskan. Begitu Bu Anti. Oh iya, iya. Ya memang benar Pak, untuk tugas mengajar itu memang yang harus pertama kali dilaksanakan dengan baik, karena itu merupakan bentuk tanggung jawab Pak Fahmi sebagai seorang guru. Jadi nanti tugas-tugas di luar mengajar itu bisa mungkin bisa diganti di lain waktu, karena kalau waktu mengajar seperti itu juga waktu-waktu yang tidak bisa digantikan hari dan jamnya, seperti itu. Sekarang bentuk tanggung jawab Pak Fahmi seperti apa Pak untuk hal ini? Yang pertama yang pasti seperti tadi yang Bu Andi sampaikan, jangan sampai mengganggu kewajiban utama saya sebagai seorang guru, yaitu mengajar anak-anak. Jangan sampai anak-anaknya tidak mendapatkan materi. Terus selain itu saya juga selalu aktif dan up to date dalam mengerjakan tugas, selalu mengecek due date-nya, terus batas akhirnya kapan, dan saya di tengah-tengah ngajar dan di tengah-tengah kegiatan yang lain saya selalu menyisihkan waktu untuk menyicil atau mulai mengerjakan tugas sedikit demi sedikit. Jadi itu bentuk tanggung jawab saya Bu Ati. Oh iya, iya. Ya ternyata ya dari obrolan kita ini cukup menarik sekali ya Pak ya, dan saya sangat mengapresiasi Pak Fahmi ini, meskipun pada saat waktu yang bersamaan Pak Fahmi memiliki beberapa kegiatan yang semuanya bisa dibilang berat ya. Ya kalau dibilang berat ya mungkin tidak sih, tapi ya bukan sesuatu yang dianggap enteng seperti itu. Jadi yang namanya seperti diklat CGP, kemudian persiapan PPG, apalagi kita juga sudah memiliki rutinitas mengajar yang sudah terjadwal sebelumnya, itu tidak mudah untuk mengatur waktu. Tetapi di sini saya lihat Pak Fahmi sudah bisa mengatur waktu dengan baik. Pak Fahmi sudah membuat jadwal, bahkan mungkin ada yang jadwalnya itu ada yang dirubah. Kemudian Pak Fahmi juga sudah mengelis mana yang harus didahulukan terlebih dahulu. Dan yang cukup saya salut bahwa di tengah-tengah kesibukan tersebut Pak Fahmi tidak meninggalkan tugas sebagai seorang guru dan tetap mengajari di kelas dengan baik. Dan saya lebih salut lagi nih Pak, selain itu kok Pak Fahmi ya masih sempat ya di rumah masih ada kegiatan yang yang mungkin tujuannya menolong orang seperti itu ya Pak ya, bagi orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Jadi saya sangat mengapresiasi Pak Fahmi, dan ternyata obrolan kita sangat bermanfaat seperti itu. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? 9 menit lagi ya. Bisa untuk mengisi lembar refleksi. Oh, iya. Untuk refleksi Bu Andi, nanti saya kirim untuk refleksinya, nanti saya kirim lewat WA ya. Nanti Mbak Ati itu kan ada refleksi yang dari saya. Nanti yang presentasi Bu Anti, kan kemarin sudah saya, terus nanti tak isi yang refleksi yang dari saya ke Bu Anti, nanti bisa dimasukkan ke lembar. Oh iya, iya Pak Fahmi, iya. Oke, siap. Bisa. Berarti ini sementara sudah ya Bu Anti ya? Iya sudah selesai. Berarti obrolan kita sudah selesai dan kita sudah menentukan solusinya ya Pak Fahmi ya. Terima kasih Pak Fahmi dengan waktunya, dan semoga obrolan kita ini tadi bermanfaat.